والصابرين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, paina insyaallah asupi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberikan taufik dan hidayahnya selalu kepada kita, dan berharap Allah selalu membukakan hati kita untuk selalu menyukai, mendengar, memperhatikan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sghil jawarihana bita'atika ya Allah, wasghil qulubana bima'rifatika. Semoga Allah menyibukkan jawarih anggota-anggota kita untuk selalu taat kepada Allah, dan menyibukkan hati kita untuk selalu makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan kalam Syekh Abdul Qadir Jailani. Qala al-mu'allif rahimahullah, ihfazu ni'amahu bisyukri. Bagaimana peliharalah kalian, pelihara saja ni'amahu bisyukri, nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lakukanlah dengan syukur. Sesekali kita juga boleh mengingat-ingat nikmat itu, duduk merenung di pojok-pojok tempat atau di tempat yang agak sunyi, supaya kita merenungkan nikmat apa saja yang sudah diberikan Allah kepada kita. Bahkan sesungguhnya semua yang kita pandang pada diri kita dan sekeliling kita adalah tidak lain adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka nikmat-nikmat itu berkesan. Bagaimana kita memeliharanya, bagaimana memelihara nikmat itu dengan syukur. Bukan berarti suatu barang lalu kita perhatikan, kita misalnya Anda punya kendaraan, karena Anda bersyukur lalu Anda gosok taruh sampai bersih mengkilat sedemikian rupa, itu tanda bersyukur. Bukan begitu. Yang dimaksud dengan bersyukur, memelihara nikmat Allah ini tadi adalah syukurnya yang kita kembangkan. Asyukrunya kepada Allah itulah kita kembangkan. Sepeda motor, ya sudah sepeda motor, kemudian nanti kita manfaatkan untuk kebaikan demi kebaikan, untuk menolong orang, menolong diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, dan menolong orang lain. Itu yang dimaksud dengan asyukru. Bagaimana kita memelihara asyukru di situ. Dan kita tidak melaknat barang kendaraan itu atau barang seperti itu, apa saja tidak kita laknat barang itu, melainkan sesuatu yang patut kita sadari sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu barang ini juga kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk kebaikan kepada amal-amal kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga ketika kita bersyukur, kita diberikan oleh Allah anak dan istri. Bagaimana kita mensyukuri anak itu ada, maka kita olah dia, bagaimana dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak dia, anak-anak kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafiju ni'amahu bisyukri. Inilah yang disebut dengan memelihara nikmat Allah dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbilu amrahu. Karena itu jawablah, terimalah amar Allah. Perintah-perintah Allah itu apa saja sih dalam hidup ini? Itulah tanda orang bersyukur. Bagaimana orang bersyukur kepada Allah, yaitu menjunjung, mencari-cari perintah Allah itu apa saja. Perintah Allah demi perintah Allah. Wa nahiyahu bisam'i wa ta'at, yaitu dan mencari juga, melihat juga, atau agar kita terhindar. Bagaimana caranya kita terhindar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Itulah orang yang bisa bersyukur. Jadi orang bersyukur itu tadi
ialah memahami makna syukur itu. Pertama, memahami makna syukur itu mengaplikasikan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, melihat amar perintah-perintah Allah. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah, bisyam'i wa ta'at, dengan sami'na wa ta'na. Dengan sami'na wa ta'na itu kita dengar dan kita taat. Ada juga orang yang tidak sami tapi tidak taat, kerjanya memprotes saja, di hatinya, kalau bahasa Banjar begerunum ya, kalau bahasa Indonesianya apa, berkeluh kesah, terus nanya kenapa Allah ini melarang begini, kenapa Allah ini melarang begini, kenapa Allah ini melarang begini gitu. Kenapa Allah ini melarang minuman keras, kenapa Allah ini melarang lupa kepadanya, kenapa Allah ini menyuruh sembahyang, kenapa itu dalam konteks menggerutu, bukan untuk memperdalam agama, tapi menggerutu ya, menggerutu ya, bahasa Indonesia menggerutu. Nah, jangan sekali-sekali menggerutu seperti itu, tapi sami'na wa ta'na, kita dengar Allah melarang, ya sudah, taat, kita taat, selesai. Nggak usah distudikan, itu terlalu panjang, nggak usah. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Sehingga tidak habis waktu kita dan kita menjadi orang ikhlas daripada menggerutu. Itu yang dilakukan oleh setan, iblis, yang kemarin mungkin sudah ada pembahasan bagaimana sifat setan itu. Sikapnya adalah menggerutu dia, dan dia menggunakan logikanya untuk menentang begitu. Seperti orang yang tidak mau sholat, dia membuat alasan-alasan logika. Kan sholat tuh ini, macam-macam. Itu orang yang tidak bisa sami'na wa ta'na. Itu ya sudah, tinggalkan aja orang seperti itu, biarkan aja sudah. Karena dia masih menggunakan akal pikirannya. Nah, kalau itu terjadi pada anak kita sampaikan saja kebenaran, kita contohkan kebaikan dalam beribadah, kebaikan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqbilul usra bis sabri. Kemudian, bisakah kita menerima kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Kesulitan mencari rezeki, kesulitan dalam menyelesaikan masalah, problem yang terpikirkan oleh kita, problem di sekeliling kita, problem diri kita, problem anak kita, problem istri kita, problem lingkungan kita, problem keagamaan kita. Apa saja problem itu yang kita anggap itu sesuatu beban bagi kita, al-usra. Maka bisakah kita menerimanya? Semua itu bisabri, dengan sabar. Dengan sabar artinya mencermati sesuatu itu dengan tenang, sebagai sesuatu bagian yang harus kita selesaikan. Nabi SAW pernah bersabda, as-sabru inda satmatil ula. Sabar itu inda satmatil ula. Inda satmatil, ketika hentakan pertama terjadi. Karena biasa orang tidak sabar itu ketika menerima, mendengar, itu langsung tidak sabar. Misalnya kalau konteks sekarang ini corona, begitu pemerintah menerapkan tidak boleh keluyuran malam, tengah malam, atau tidak boleh jalan tertentu, ya, atau harus berpisah dari suatu keadaan, ya. Suami istri harus tidak boleh bersama-sama di satu mobil misalnya, lain KTP tidak boleh berjalan bersama sebagainya. Ada peraturan macam-macam, apalagi kalau membaca peraturan PSBB macam-macam, langsung pusing kita, langsung ini. Ayo, faqbilul usra bisabri. Bisakah engkau menerimanya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Bisabri, dengan tenang saya, tenang. Perhatikan, kita tidak tahu faedah manfaatnya, masih tenang saja. Tidak apa-apa, terima saja ini. Kesulitan di alam semesta ini sudah sesuatu yang sudah terjadi setiap waktu dan setiap detik, bergulir seperti orang-orang dulu juga begitu. Cuma nanti bentuknya saja berbeda, modelnya saja berbeda. Intinya adalah ujian kesabaran kita. Karena itu doa Nabi pernah berdoa, beliau begini, Allahumma as'aluka sabran jamilan. Lengkapnya, Allahumma as'aluka farjan qariban wa sabran jamilan. Allahumma as'aluka, ya Allah, memohon kepada engkau farjan qariban, selalu setiap masalah yang hamba hadapi itu
selalu engkau hidayah bimbing hamba untuk ada jalan keluarnya, farjan qoriban wa sabran jamilan, dan jadikanlah dalam menghadapi tadi kesulitan-kesulitan itu sabran jamilan. Nah, sabar itu justru menjadi keindahan bagi hamba. Nah, ini kan bagus sekali doa Nabi ini. Nah, kita ulang-ulang bacaan itu, apalagi saat kita menerima kesulitan atau kita baca habis sholat. Allahumma as'aluka farjan qoriban wa sabran jamilan. Kalau doa jamaknya Allahumma nas'aluka farjan qoriban wa sabran jamilan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau farjan qoriban, selalu ada penyelesaian masalah, wa sabran jamilan, dan sabar itu juga jadikan kami justru merasa indah dengan sabar itu, bukan sulit. Seperti orang puasa kan, menahan makan dan minum jadi menegangkan begitu. Kita perlu juga sabar dalam berpuasa. Bagaimana sabar? Maka terimalah kesulitan itu bisa beri, kata Syekh Abdullah, wal yusra bisyukri. Nah, dan kemudahan yang kita dapatkan, kemudahan itu kita ucapkan alhamdulillah, kita syukuri. Alhamdulillah, aku lebih mudah dari A, aku lebih mudah dari B, aku lebih nyaman daripada A. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa saja dalam hidup ini yang menyenangkan. Kita mendapatkan rezeki, mungkin agak sulit, kita sulit di musim seperti ini, kondisi tertentu, ekonomi sulit. Dulu juga orang memang kondisi sulit. Zaman penjajahan, zaman tertentu pada masa dulu ada orang makan sampai hanya makan ubi kayu saja. Coba bayangkan. Makan, bahasa Banjaran makan gumbili. Tidak ada nasi. Bagaimana rasanya itu diceritakan oleh orang-orang tua dulu. Sulit. Sekarang juga sulit. Ya, begitulah keadaannya, sulit. Tapi sesulit-sulit kita masih lebih mudah daripada mereka kan. Maka kita syukuri apa yang mudah yang sudah kita lakukan. Oh, syukur juga, memang sulit saya mendapatkan rezeki, tapi saya dapatkan rezeki itu, alhamdulillah. Syukuri nikmat ini. Jangan menggerutu, tinggalkan menggerutu itu. Itu bukan orang ahli ma'rifatullah, orang yang tidak mengerti tentang af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini, asar-asar Allah. Kalau kita menggerutu, nanti kita mencela perbuatan-perbuatan Allah, nanti kita mencela tentang asar-asar Allah, bukti-bukti, fakta-fakta kebesaran Allah, tanpa sadar kita. Kalau sudah kita kasar, kalau kita sudah tidak sabar, kita pandai bersyukur. Kata itu dua mata pedang yang harus kita perhatikan. Dua mata pedang ini, kapan sabar, kapan syukur. Gimana kalau syukur terus? Ya jangan syukur terus. Ada sabar, ada syukur. Itulah pribadi dan perilaku Nabi. Tapi kan saya bersyukur juga ada kemudahannya. Yaitu lain lagi. Setiap ada kemudahannya, setiap kesulitan itu betul ada kemudahannya. Maka pada kesulitan itu kita lihati, itu kita sabar. Ketika kita menemukan kemudahan di dalam kesulitan itu, baru kita syukur. Jadi begitu. Apa yang kita hadap, iblah yang langsung datang kepada kita, itulah yang kita hadapi. Mungkin dengan syukur, mungkin dengan sabar, mungkin dengan sabar, mungkin dengan syukur. Nah, ini karena apa? Wahakaja kana man taqaddamakum minan nabiyina wal mursalin was solihin. Karena itu sudah terdahulu menjadi amalan para nabi, para utusan-utusan Allah, was solihin, dan orang-orang soleh. Mereka bisa sabar menghadapi begitulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ketika periode dakwah beliau selama 13 tahun, hanya masalah akidah saja yang ditekankan beliau. 13 tahun, bayangkan, lama sekali beliau berdakwah di Mekah. Itu begitu pahit, tempat kelahiran beliau, tempat di mana juga orang banyak sekali menentang beliau. Tidak sedikit yang menentang beliau, pengikutnya jumlahnya hanya sedikit saja. Coba lihat kalau dihitung dari beliau melakukan hijrah itu, ada 2 kali hijrah. Yang pertama itu ada 70 orang hijrah, 70 lebih lah, sedikit 73 orang ya hijrah. Hijrah yang kedua sekitar, ada yang menyatakan 150 orang yang berhijrah, ada yang mengatakan 300 orang. Bayangkan, selama 13 tahun hanya 300 orang, 400 orang lah. Anggap suami istri 500 orang, 13 tahun beliau berdakwah di sana. Subhanallah. 2 tahun kemudian ketika beliau di Madinah, beliau perang Badar. Berapa jumlah kaum muslimin yang ikut berperang? 300 orang. Itu maksimal itu umat Islam berperang. Sabar sekali kan, Nabi menghadapi dengan sabar semua itu. Di sela-sela sabar itu,
Ketika beliau mendapatkan nikmat, sesuatu kebaikan, beliau bersyukur. Contohnya ketika beliau sebelum hijrah, beliau mendapatkan Isra dan Mi'raj. Beliau diberikan anugerah untuk Isra Mi'raj. Beliau bersyukur, mensyukuri Isra dan Mi'raj itu, mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat, beliau bersyukur. Karena sholat itu bagi beliau bukan beban. Kalau kita ini kan beban, hukum gitu kan. Kita memahami sholat 5 waktu itu beban. Hukum beban. Karena kita memahami agama itu hukum. Makanya jangan dipahami agama itu hukum. Nah, Nabi ketika memahami sholat itu bukan hukum, sebenarnya kita aja yang mengisahkan hukum. Nabi memahami sebagai nikmat anugerah Allah, di mana kita diberikan wilayah kesempatan untuk apa? Untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melewati sholat 5 waktu. Nah, ini posisi syukurnya di sana. Nah, subhanallah. Jadi sabar dan syukur ini sesuatu yang sudah diamalkan oleh para nabi-nabi, para utusan-utusan Allah dan orang-orang soleh yang terdahulu. Yaskuruna, mereka bersyukur ala ni'ami, atas nikmat yang diberikan kepada mereka, wa yasbiruna ala niqami, dan mereka bersabar atas segala bencana, musibah, beban, kesulitan yang mereka hadapi. Nah, ini bagaimana kita menghadapi kenyataan itu ya, kenyataan dalam hidup ini, supaya kita pandai melihat bagaikan dua sayap ya, dua sayap seperti burung, dua sayap kanan dan kiri, sayap kanan dan kiri, simal ya, yamin wa simal, kanan dan kiri kita bagaimana caranya kita mengepak dua sayap ini sehingga kita bisa terbang. Kalau satu kepak saja Anda tidak bisa terbang, satu kepak tidak bisa terbang, kanan saja tidak bisa terbang, kiri saja tidak bisa terbang. Karena itu dengan mengepak dua sayap maka kita bisa menjadi terbang. Ada saatnya kita menikmati terbang itu seperti burung. Setelah mengepak sayapnya kemudian berdiam burung, maka dia pun dapat mengelilingi ya, alam dengan membukakan dua sayapnya, sabar dan syukurnya. Wah, gitu, menikmati keadaan-keadaan itu. Maka itulah di dalam agama itu keadaan kesulitan itu ada kemudahannya. Setiap kesulitan itu ada kemudahannya. Jadi memang betul, kesulitan itu ada kemudahannya. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa beri, kemudian kita mendapatkan di dalam kesulitan ternyata ada kemudahan, maka pada saat itu kita bersyukur. Pada saat kita bersyukur, gembira kita mendapatkan sesuatu, tidak berlebihan gembiranya, kemudian kita bersyukur, kemudian kita mendapatkan beban daripada penderita, daripada syukur itu, kita pun bersabar. Ada enggak nikmat itu membawa sesuatu yang perlu sabar? Ada. Bukan hanya terbalik saja tadi, di dalam kesulitan ada kemudahan, tapi juga di dalam kemudahan itu ada memungkinkan kesulitan. Misalnya bagaimana? Misalnya Anda mendapatkan kendaraan, Anda mampu membeli kendaraan, syukur atau tidak Anda? Syukur. Tapi di dalam ketika kendaraan Anda pakai, Anda harus melakoni beberapa hal syarat-syarat. Anda harus membelikan minyak untuk berjalan, harus mengeluarkan uang. Kalau rusak Anda harus memperbaikinya. Ini kan beban. Maka pada saat memperbaiki, pada saat kita beli bensin, pada saat keadaan itu kita harus bersabar. Inilah dua keadaan seperti sayap burung yang sangat rapih, seimbang. Itulah hidup kita di antara dua hal seperti itu yang berpasang-pasangan. Mudah-mudahan bermanfaat makna di sini. Mudah-mudahan menjadi amal bagi kita dalam dunia ilmu ma'rifatullah. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.